Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 539, sudah sepantasnya aku mencium istriku. Nyonya Seng, Anda terlalu banyak bicara. Seng Xiao memiringkan dagunya dan menciumnya dalam-dalam. Beberapa kata itu cukup untuk terdengar sensual di telinga Mukiki. Dia masih tidak bisa mengklaim dirinya sebagai Nyonya Seng. Selamat pernikahan, dan selamat ulang tahun, pengantin kecilku. Berita tentang masalah di Tiffany & Co. baru beredar di industri pada awalnya. Para pengusaha memiliki firasat yang sangat tajam. Namun, Seng Kai masih acuh tak acuh terhadap masalah tersebut. Ia sedang duduk di kantornya dan baru saja mengakhiri panggilan teleponnya dengan penanggung jawab di Tiffany & Co. Ia diberitahu bahwa itu adalah hasil perombakan organisasi internal. Oleh karena itu, dia bersikeras mempercayai penilaiannya. Hanya saja beberapa orang telah menyuarakan keprihatinan mereka tentang masalah ini dalam rapat mingguan. Namun, Seng Kai sama sekali tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, orang yang tadinya paling galak, hari ini tampak sangat pendiam. Seng Kai tertawa dingin dan meminta Seng Bowen untuk tetap tinggal setelah rapat. Apakah kamu sudah menjadi bisu? Sekarang Seng Xiao tidak adakah yang bisa memberimu ide? Bagimu, apa yang kukatakan sama sekali tidak penting. Jadi, mengapa aku harus mencari masalah? Kau tetap percaya bahwa Tiffany & Co. masih baik-baik saja. Aku sudah memberimu sekretaris baru. Sekretarismu sebelumnya membuat beberapa kesalahan dalam urusanku. Terserahlah, kata Seng Kai. Meskipun dia bukan orang yang sangat bijak, dia masih bisa memahami motifnya dalam mengawasinya. Akan tetapi, lebih baik dia bertindak secara terbuka daripada melakukan trik-trik kotor di balik layar. Baru setelah kakak ketiga keluar dari ruang rapat, Seng Kai menatap kursi Seng Bowen dan bergumam, aku heran apa yang dipikirkan kakek. Kakak ketiga sama sekali tidak punya bakat dalam mengelola perusahaan. Jika bukan kakak ketiga, lalu siapa lagi? Dia. Di Hotel Houston, Amerika Serikat. Pada malam hari, Seng Xiao membawa Mukiki ke pemandian air panas di lantai atas untuk menikmati pemandangan malam seluruh kota. Hanya mereka berdua di pemandian air panas itu. Melihat lilin-lilin merah dan kelopak mawar, Mukiki yakin bahwa lelaki itu pasti telah berusaha keras untuk menata tempat itu. Apakah ini malam pernikahan pertama kita? Mukiki menoleh dan bersandar di dada Seng Xiao. Seng Xiao membalikkan tubuhnya dan memeluknya. Bagaimana menurutmu? Tidak, aku tidak bisa mencapai dasar kolam. Aku tenggelam. Lingkarkan kakimu di pinggangku, bisik Seng Xiao. Mukiki melihat sekeliling dan merasa malu. Kita berada di ruang terbuka yang tinggi di langit. Apakah kamu tidak takut seseorang mungkin merekam video di sini? Sudah sepantasnya aku mencium istriku. Setelah itu, wajah Seng Xiao yang tegas semakin dekat. Sementara itu, kembang api melesat ke udara. Namun, Mukiki terlalu sibuk melihat kembang api yang indah. Ia dibawa keluar dari kolam oleh pria itu dan mereka menuju ke kamar pengantin di hotel. Kamu harus tidur nyenyak besok. Kita akan kembali ke Jianchuan besok. Mengapa aku harus tidur besok? Mukiki bertanya dengan bingung sambil melingkarkan tangannya di leher Seng Xiao. Karena aku tidak berencana membiarkanmu tidur malam ini. Jadi, dia menikah tanpa banyak pertimbangan. Dia menikah dengan pria yang dia cintai dan paling dia kagumi. Sejak saat itu, dia memiliki identitas baru, Nyonya Seng. Peristiwa tentang Lu Qianqian yang mengasuh paman termudanya menuai kekaguman dari banyak pengusaha. Mereka tidak menyangka wanita sekecil itu mampu mengelola perusahaan besar. Dia adalah sosok yang cukup berani. Semua orang kini berkata bahwa gadis kecil itu bukanlah seseorang yang bisa diganggu-gugat. Sekarang, seharusnya tidak ada seorang pun yang membicarakan tentang hubungan cinta Lu Qianqian dengan bajingan itu lagi. Mereka terkejut dengan kemampuannya yang luar biasa dalam mengelola perusahaan. Setelah mengetahui hal-hal ini dan mendengar orang-orang memuji gadis itu dari waktu ke waktu, Pak Tualin tiba-tiba merasa bahwa dia belum mencoba memahami Lu Qianqian dengan serius. Dia hanya berpikir bahwa dia adalah gadis yang konyol dan seperti wanita jalang yang tidak pantas. Meskipun dia masih belum mengubah pendapatnya tentangnya, setidaknya dia melihat beberapa kelebihannya. Setelah dirawat cukup lama di rumah sakit, kondisinya masih belum terkendali. Selain itu, ia juga menunjukkan gejala-gejala lain. Gejala-gejala tersebut adalah tanda-tanda diabetes. Terkadang, lelaki tua ini memang menyedihkan sekaligus penuh kebencian. Namun, entah mengapa, dia tidak sekeras kepala Seng tua. Setidaknya dia tulus terhadap Lin Muan. Kalau tidak, Lin Muan tidak akan bisa mengancamnya dengan mutilasi diri. Itulah sebabnya Lu Qianqian bersedia melakukan beberapa hal untuknya. Dia melakukannya dengan harapan agar Pak Tualin tidak akan bersikap begitu menjijikkan padanya di masa mendatang. Dan ketika dia melakukannya, dia bahkan menyembunyikannya dari Lin Muan, karena dia tahu bahwa dia tidak akan mengizinkannya melakukan hal-hal seperti itu. Malam harinya, Lu Qianqian mengirim pesan singkat kepada Lin Muan di tempat tidurnya.
Setelah ayah pergi, ibu tampak sangat kesepian. Aku ingin menyemangatinya untuk mengejar kebahagiaan baru, tetapi aku yakin dia belum bisa melepaskan ayah. Kalau begitu, berikan dia hewan peliharaan yang patuh. Dia akan punya teman saat kamu pergi bekerja. Kau benar. Lu Qianqian berpikir dengan hati-hati. Bagaimanapun, masih butuh waktu bertahun-tahun sebelum kita punya bayi. Apakah kamu sudah ingin punya anak denganku? Lin Muan menambahkan emoji menyeringai dalam pesannya. Diam. Baiklah, tunggu sampai hari liburku tiba, aku akan datang dan memakanmu, kata Lin Muan tanpa malu-malu. Lu Qianqian ingin memberitahunya tentang kondisi kakek Lin yang semakin memburuk. Namun, dia tidak menyebutkannya pada akhirnya karena dia tidak ingin membebaninya. Dia sebaiknya menunggu diagnosis dari dokter spesialis yang dia sewa dari luar negeri terlebih dahulu. Jujur saja, aku sudah merindukanmu sekarang. Dulu aku selalu tidur denganmu dalam pelukanku. Sekarang setelah aku kembali ke asrama, mendengar dengkuran para lelaki, aku jadi agak kesal. Sudahlah, tidur saja. Bukankah besok kau ada latihan? Lin Muan menyeringai bodoh ke arah telepon. Kemudian, dia tidur sambil memeluk teleponnya. Siapa pula yang membiarkan dia memiliki kekasih dan keluarga? Malam itu juga, masalah tentang Tiffany dan Co. meledak. Orang yang baru bertanggung jawab telah melarikan diri dengan selingkuhannya. Sekarang, polisi memburunya di mana-mana. Dengan ini, tabir yang digunakannya untuk menutupi masalah Tiffany dan Co. terkoyak. Kebenaran yang buruk muncul ke permukaan, dan kerajaan perhiasan itu kini penuh dengan lubang. Orang-orang di industri perhiasan menerima berita itu satu demi satu, termasuk orang-orang di Jianchuan. Namun, tidak ada yang memberitahu Seng Kai tentang hal ini. Baru keesokan harinya Seng Bowen menyebutkannya dengan santai saat sarapan. Benar, aku lupa memberitahumu ini. Kemarin tengah malam, aku mendengar berita bahwa ketua eksekutif Tiffany dan Co. telah melarikan diri. Dia saat ini sedang diburu oleh polisi. Mendengar ini, Seng Kai menatap Seng Bowen dengan kaget. Apa yang kau katakan? Kau mendengarkanku? Seng Kai tercengang. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon sekretaris Tiffany dan Co. Namun, pihak lain mengatakan kepadanya bahwa perusahaan sedang kacau sekarang. Tidak ada yang bisa mengendalikan perusahaan. Kemudian, Seng Kai menghancurkan ponselnya dan bertanya kepada Seng Bowen. Mengapa kamu tidak memberitahuku hal ini sebelumnya?